Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat semua ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tahapan membuat aplikasi akuntansi yang berbasis Microsoft Excel untuk yayasan. Yang videonya sudah saya upload di tahapan awal, yaitu tahapan membuat aplikasi awalannya yaitu sheet-nya diubah dengan sheet data yang seperti ini dan diisi dengan name box-nya masing-masing. Ini name box-nya udah berubah. Ini juga name box-nya juga sudah berubah ketika kita blok. Ini ST JBT hasil, di sini ST JBT saja, ST jabatan ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan tahapan yang kedua, yaitu setup COA ataupun akun, chart of account, grafik dari akunnya ya, daftar dari akunnya kita akan membuat di video kali ini. Teman-teman bisa tambahkan sheet baru dengan tombol plus ini ya, new sheet. Kemudian teman-teman bisa membuat posisinya sama seperti sheet setup data ini, yaitu letakkan posisi awal pada sel C4 ini. C4 ini kolom C baris yang keempat, karena baris ke-1 dan kedua ini untuk header dan ketiga ini untuk space-nya, space kosongnya. Teman-teman bisa mengisikan di ini ya, C4. Header untuk grafiknya itu ada kode akun, nama akun, kemudian jenis akunnya ya, kemudian pos akunnya, dia debit atau kredit, kemudian saldo awalnya berapa. Teman-teman bisa mengikuti ini. Biasanya itu untuk akun-akun akuntansi, itu ada kode-kodenya, kode ciri khas ya, sebutannya itu kode ciri khas. Misalkan seperti ini. Ini ada 4 angka kode 1101. Kalau dia 11 awalannya, 11 itu biasanya aset lancar, atau kalau dalam komersial itu atau dalam perusahaan itu aktiva lancar, aset lancar atau aktiva lancar. Isinya kas dan setara kas. Kas itu yang memang real kas, atau setara kas itu seperti bank dan lainnya. Makanya di sini teman-teman bisa melihat dari 1101 hingga 1115, 11, kemudian 15, ini isinya akun-akun kas dan setara kas. Teman-teman bisa mengikutinya dahulu. Untuk customisasinya bisa nanti setelah kita bahas keseluruhannya ya. Kemudian kalau dia awalannya 12, digit awalnya 12, itu biasanya aset lancar yang sifatnya bukan cash. Jadi ada hal-hal yang memang dia sifatnya bukan kas, bukan setara kas. Kepala 13 yang seperti ini aset lancar yang sifatnya juga piutang. Ini ada piutang karyawan, piutang usaha, piutang jangka panjang, dan piutang yayasan. Ini untuk angka yang kepala digitnya 13. Ini aset lancar. Kemudian ada aset tetap. Untuk aset tetap di sini awalan digitnya 14. Ada inventaris hingga sampai akumulasi penyusutan. Ini saya buatkan 1401 hingga 1405 karena untuk inventaris itu nggak jauh keluar dari 4 kategori ini. Ya, saya lebihkan 1 untuk nanti opsional ya. Tentunya 4 kategori ini yang dia tidak keluar dari 4 kategori ini. Kemudian selanjutnya ada akumulasi penyusutan inventaris kantor. Akumulasi penyusutan inventaris kantor. Tadi untuk aset tetap ini, aset tetap itu kepala awalnya 14. Maksudnya angka awalnya ya, 2 digit awal itu 14. 1401, 02, 03. Ini saya lebihkan 1 karena biasanya untuk inventaris itu tidak jauh dari 4 kategori ini. Inventaris kantor, kendaraan, elektronik, yang terakhir tanah dan bangunan. Kemudian untuk akun yang berawalan dengan 15, ini akumulasi penyusutannya. Untuk aset tetap mungkin hanya ini saja ya, nggak jauh berbeda. Selanjutnya kalau yang aset lancar yang ini, kemudian dan aset tetap ini disebut dengan aktiva.
kalau liabilitas jangka pendek, jangka panjang, dan juga aset neto yang ini disebut juga dengan pasifa. Ini akun-akunnya 2101 2101 yang sifatnya utang jangka pendek 2101 awalnya 21. Kemudian kalau awalannya 22 ini utang jangka panjang 2201 hingga 2210. Formulanya teman-teman mungkin bisa mengikuti seperti ini dulu ya. Jadi untuk awal ini mungkin bisa disamakan sama persis seperti ini. Nanti selebihnya ketika kita sudah menjelaskan semuanya, teman-teman mau customisasinya, mau kondisinya sesuai dari teman-teman bisa, karena kita sudah bahas alur-alurnya. Selanjutnya aset neto yang ini disebut dengan modal atau passive modal. Di sini ada aset neto tanpa pembatasan, dengan pembatasan, dan surplus defisit tahun berjalan. Jenisnya aset neto, posisinya kredit. Untuk pasifa semuanya kredit, dari sini sampai sini kredit. Untuk aktiva dia debit semua. Selanjutnya ada akun yang memiliki kepala awal digitnya itu 4. Ini akun pendapatan. Tinggal dilihat, kalau di sini 40 berarti dia sifatnya untuk pendapatan umum. Ini saya klasifikasikan. 41 untuk pendapatan unit usaha. Jenisnya sama, pendapatan, posisi kasnya kredit. Pendapatan unit pendidikan awalnya 42. Jadi teman-teman sesuai dari teman-teman ya. Kemudian yang beban atau biaya atau pengeluaran itu awal digitnya adalah kodenya 5. Kalau di sini 50 ini untuk operasional umum, awalan 51 untuk administratif dan sekretariat, awalan 52 untuk HPP, awalan 53 untuk penyusutan, dan awalan angka 54 kode akun itu untuk penyaluran. Penyaluran seluruhnya, zakat, yatim, duafa, khusus, dan lainnya. Jenisnya pengeluaran sama posisinya debit. Itu untuk formula akunnya. Dan kemudian nanti teman-teman mungkin bisa membuat rumus posisinya di sini. Ini sebenarnya sudah saya buatkan rumus. Saya tinggal menjelaskan maksud dari rumusnya ya. Ini kita hide dulu supaya mudah. Ini kita kecilkan. Nah, ini sudah saya buatkan. Nah, ini sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Teman-teman bisa buat 1, 2, 3, 4, 5. 5 jenis, 5 klasifikasi ini. Yang pertama semua akun, kemudian aktiva, kemudian pasifa, pendapatan, dan pengeluaran. Teman-teman posisikan, nah ini kita kecilkan dulu ya, biar mudah. Nanti kalau sudah ini tinggal dikembalikan lagi. Posisikan pada sel I5 ini, kita buat rumus seperti ini. Ini saya akan menjelaskan rumusnya. Awal itu pasti saya membuat rumus dengan memasukkan if error. Memasukkan if error ini, jadi antisipasi ketika dia rumus error, maka munculnya seperti ini. Value if error, maka 2 tanda petik 2 ada 2, itu artinya tidak ada apa-apa. Nah, di dalam if ini value ini adalah kalau dia tidak error. Jadi seperti itu. Kita buat menjelaskan satu-satu. Kita hapus dulu ini ada if n di sini ya. Kita lihat di if n ini. Kita if errornya kita hapus dulu saja biar mudah untuk penjelasannya. Kita masukkan, teman-teman masukkan sama dengan if, kemudian masukkan lagi di logical testnya itu dengan memasukkan n awalnya, n ya. Kemudian n ini untuk memfungsikan lebih dari satu logika, Jadi di sini teman-teman bisa lihat ada logical 1. Ini logika yang pertama. Artinya jika C5 itu yang ini tidak sama dengan kosong, artinya isi. Kalau ini tidak sama dengan kosong, artinya dia sel tersebut berisi, jadi tidak kosong.
Jika C5 itu tidak kosong, ini logika pertama. Logika yang kedua, dan D5 yang ini ya, tidak kosong juga. Ini ada tanda dolar, ini menggunakan F4 supaya dia ketika ditarik ke kanan tidak berubah. Ini awalnya seperti ini. Kita klik F4 sekali, ini kalau ini tidak berubah sama sekali. 2 kali, 3 kali, dia sampai dolarnya ada di sebelah kiri. Gitu ya. Ini logika yang kedua. Nah, ini sudah kita tutup logika pertama tadi. Kalau C5 tidak kosong dan kalau D5 tidak kosong, maka tutup kurung dulu, titik 2, maka kalau logikanya benar, menjalankan rumus yang ini. Rumusnya yaitu max. Max itu mengambil angka yang paling atas dari I4. L4. Kita geser dulu ya. I4, maaf. I4 itu yang mana yang ini? Headernya. I4 sama dengan I4 lagi. Ini saya hapus dulu aja. Maxnya kita klik yang ini. I4. Titik 2, I4 lagi. Baru I4 yang pertama. I4 yang pertama ya. Kita absolutkan hingga tanda dolarnya di tengah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini tanda dolarnya di tengah. Kemudian ditambahkan 1. Artinya kalau dua sel ini tidak kosong, kode akunnya berisi dan nama akunnya berisi, maka dia akan mengambil angka, memunculkan angka, menghasilkan angka berurutan. Ini numbernya sudah diambil max, kemudian ditambahkan 1. Ini value if true. Kalau kosong, value if false, maka kosong. Nah, biasanya saya tambahkan di sini if error tadi. If error, kemudian di ujungnya kita tambahkan. Kalau dia error, maka kosong juga. Kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini muncul dia angka berurutan. Artinya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau 2 ini terisi, maka muncul angka di sini. 2 ini terisi, maka muncul angka di sini. Tapi kalau 1, misalkan contoh ini kodenya terisi, udah ada kode, tapi nama akunnya tidak ada, maka di sini juga tidak muncul. Ketika kalian masukkan di sini misalkan tambahan, maka di sini teman-teman bisa lihat di sini ini akan muncul ya. Nah, tuh 19 akan muncul. Ini untuk semua akun. Artinya semua akun akan muncul di sini. Akan muncul semua jenis akun. Dan untuk aktiva, pasiva, pendapatan dan pengeluaran mungkin kita bisa bagi di video yang kedua supaya tidak panjang ya. Video kedua bertahap supaya teman-teman juga bisa mengikuti alurnya ke depannya dan semoga nanti Allah mudahkan. Baik, untuk di video kali ini mungkin sekian. Jangan lupa sebarkan atau share video ini. Jangan lupa juga like, subscribe agar bisa tersebar luas video ini dan bisa kita membuat aplikasi bareng-bareng ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.